Pernah tidak kamu berangan-angan menjadi orang nomor satu di Indonesia seperti Bapak Jokowi? Atau bermimpi menjadi seorang influencer atau YouTuber yang sukses seperti Raditya Dika? Atau bahkan mimpi yang sederhana seperti punya banyak uang? What will you do? Apa yang akan kira-kira kalian lakukan? Hari ini kita akan membahas bagaimana mengungkapkan suatu impian atau angan-angan di dalam bahasa Inggris. Mari kita mulai pembelajarannya hari ini. Di dalam bahasa Inggris, ketika kita ingin mengungkapkan suatu impian atau angan-angan, kita bisa menggunakan conditional sentence atau if clause. Conditional sentence atau if clause is a sentence that express about our prediction for the future, something that might be happen because of our action now or our hope for the future. Nah, conditional sentence adalah sebuah kalimat yang mengekspresikan tentang prediksi kita terhadap masa depan, sesuatu yang mungkin dapat terjadi karena tindakan kita hari ini atau harapan kita di masa depan. Misalnya, jika saya punya banyak uang, saya akan melanjutkan studi saya di perguruan tinggi. Atau jika saya punya mobil yang mewah, saya akan menjemput setiap teman saya untuk pergi ke sekolah. Atau jika saya belajar dengan giat, saya akan menjadi seorang YouTuber di masa depan. Nah, itulah beberapa hal yang dapat kita katakan dengan menggunakan kalimat conditional sentence atau if clause. Di dalam conditional sentence ada beberapa pola atau bentuk kalimat yang bisa kita gunakan. Yang pertama, if clause as a suggestion. Yang kedua, if clause as imperative. Yang ketiga, if clause as reminder. Yang keempat, if clause as general truth. Yang kelima, if clause to show a dream. Nah, itulah beberapa pola atau bentuk di dalam conditional sentence atau if clause yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita mulai membahasnya satu persatu. Conditional sentence yang pertama atau if clause yang pertama yaitu if clause as suggestion. We use this clause to show a suggestion for an action that we should do if we want something in the future. Yang artinya, if clause atau conditional sentence ini kita gunakan ketika kita ingin memberikan sebuah saran kepada orang lain untuk suatu tindakan yang akan dia lakukan ketika dia menginginkan sesuatu terjadi di masa depan. Biasanya conditional sentence atau if clause ini menggunakan kata should or had better. Contohnya, if you want to be a singer, you should join Indonesian Idol. Yang artinya, jika kamu ingin menjadi seorang penyanyi, kamu seharusnya mengikuti Indonesian Idol. Atau yang kedua, if you feel cold, you had better wear the jacket. Jika kau merasa kedinginan, kamu sebaiknya menggunakan jaket. Nah, itulah penjelasan pertama dari conditional sentence atau if clause as suggestion atau sebagai saran. Yang berikutnya yaitu if clause atau conditional sentence as imperative. As imperative, the clause is used when we want to ask or order someone to do something. Artinya, sebagai kalimat imperatif, if clause atau conditional sentence ini kita gunakan ketika kita ingin meminta atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalnya, if you are sleepy,
Turn off the computer and go to bed. Jika kamu mengantuk, matikan komputernya dan pergilah tidur. Atau contoh yang kedua, if you want to eat fried noodles, cook it yourself. Yang artinya, jika kamu ingin makan mie goreng, masaklah sendiri. Nah, biasanya if clause ini atau conditional sentence ini menggunakan kata-kata perintah atau imperative words di dalam kalimat. Misalnya, turn off, pull off, cook, etc. dan lain-lain. Nah, itulah penjelasan tentang if clause sebagai imperatif atau sebagai kalimat perintah. Selanjutnya yaitu if clause as reminder atau if clause sebagai pengingat. If clause as reminder is used to remind someone about the effect of their action in the future. Yang artinya, di dalam klausa atau conditional sentence ini, kita menggunakannya untuk mengingatkan seseorang tentang akibat dari tindakan mereka di masa depan. Contohnya, if you want to get the first rank, you have to study hard every day. Jika kamu ingin mendapatkan peringkat pertama di dalam kelas, kamu harus belajar dengan giat setiap hari. Yang kedua, if you want to ride a motorcycle, you have to have a driving license. Jika kamu ingin mengendarai sebuah sepeda motor, kamu harus mempunyai SIM. Nah, di dalam klausa ini atau conditional sentence ini, kita akan sering menggunakan kata want atau yang artinya ingin dan kata have to yang artinya harus. Selanjutnya yaitu if clause as general truth. As general truth, the clause is used to show the common facts that happens if we do our actions. It surely happens. Yang artinya, di dalam klausa ini atau di dalam conditional sentence ini, kita menggunakannya untuk menunjukkan fakta umum yang pasti terjadi jika kita melakukan suatu tindakan. Akibatnya pasti akan terjadi. Contohnya, if you don't eat for a week, you die. Artinya, jika kamu tidak makan selama seminggu, kamu pasti mati. If you close your eyes, you see nothing. Yang artinya, jika kamu menutup matamu, kamu tidak akan melihat apa-apa. Nah, itulah contoh if clause as general truth. Biasanya, klausa ini atau kalimat ini menggunakan kalimat simple present tense di dalam kalimatnya. Yang terakhir, yaitu if clause atau conditional sentence to show dream. This clause is used to express about our hope or wish in the future. Yang artinya, di dalam klausa ini, kita menggunakannya untuk menyatakan sebuah harapan atau keinginan di masa depan. Contohnya, if you work hard every day, you can be the manager in your office. Yang artinya, jika kamu bekerja dengan sangat giat setiap hari, kamu bisa menjadi seorang manajer di kantormu. Yang kedua, if I practice dancing 8 hours every day, I can be a great dancer. Yang artinya, jika saya latihan menari selama 8 jam setiap hari, saya bisa menjadi seorang penari yang hebat.
Nah, itulah contoh-contoh tentang if clause to show dream. Biasanya klausa ini menggunakan kata will yang artinya akan atau can be yang artinya bisa jadi. Nah, itulah akhir dari pembelajaran hari ini dan penjelasan tentang if clause atau conditional sentence. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.